5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Alat pembayaran uang adalah yang pertama, barter, tukar menukar barang dan barang. Kelemahan, sulit menemukan dua orang yang kehendak selaras. 2. Barang sulit dipecahkan menjadi satuan kecil sesuai nilai. 3. Membutuhkan waktu bagi orang yang dibutuhkan. 4. Ketersediaan barang terbatas. 5. Sulit melakukan pemindahan pembayaran. Yang kedua, uang barang. Jika memenuhi syarat hukum melangkah nilai dan berharga. Kelemahan, sulit disimpan, dibawa dalam jumlah yang besar. Tidak tahan lama. Tidak dapat dibagi menjadi satuan kecil. Apabila pecah nilai akan turun. Tidak memiliki nilai tetap. Contoh, kerang, tembakau, batu mulia. 3. Uang logam, bernilai tinggi dan tahan lama. Emas, perak, perunggu, tembaga, aluminium. 500, 1.200. Kelemahan, mudah hilang, sulit dipindah dan disimpan dalam jumlah yang besar. Cadangan perak emai tidak sama. Uang kertas. Kelebihan, menghemat biaya pembuatan, mudah dalam penyimpan, menghemat penggunaan uang logam, peredaran sesuai kebutuhan. Kekurangan, mudah sobek, mudah kusut, lama-lama menjadi lembek, mudah dicuri, tidak tahan air, mudah dipalsukan. 5. Uang kirai. Giral. L. Giral. Praktis, mudah, dan aman. Mencet. Kelebihan, memudahkan dalam jumlah yang besar dan mudah dilakukan saat pendistribusian. Contoh, giro, cek, wesel, pos, kredit. Langsung lanjut. Yang kedua, pengertian syarat uang. Di pos toh. Wes. Pos apa gue? Di pos iki ora. Rasa di pos. Pengertian uang saka sik tak langkep mau kan aku buka dari beberapa ahli gitu toh. Intinya ki uang ki sama alat tukar secara umum yang dapat diterima masyarakat untuk pembelian barang-barang, jasa-jasa dan untuk pembayaran utang. Pokoknya alat tukar secara umum yang dapat diterima masyarakat ya. Pengertiannya intinya itu. Buat transaksi, untuk mempermudah transaksi. Terus syaratnya kan di LKS ada 7. Toh, aku nambahin 3. Jadi yang pertama kan ada acceptability. Itu kan dapat diterima umum secara masyarakat. Toh. Terus yang kedua ada durability. Uang ini tahan lama, berarti bahan yang dipakai itu yang gak gampang rusak gitu loh. Terus yang tiga itu stability of value. Jadi nilai uang tuh sama terus dalam jangka waktu yang lama tuh nilainya nggak berubah gitu. Kayak ini sih kayak apa sih ikut kayak lo nek karo kurs itu loh. Kan kebiasaannya kayak yo stabil kayak gitu, kayak maksudnya rata-rata gitu. Yang kuat ada portability. Itu sebenarnya storage dan portability. Itu kayak gampang disimpan karo gampang dibawa kemana-mana. Kan namanya uang sekarang kan nek misal nggak dibawa kemana-mana piye karek mempermudah toh, namanya aja alat pembayaran yang dapat mempermudah transaksi, jadi dia harus mudah disimpan dan mudah dibawa kemana-mana. Lalu yang kelima ada divisibility. Uang ini walaupun 5.000 dia dibagi tetap jadi 5.000 gitu loh. Kalau dipecah kan bisa jadi 2.500, 2.500, kayak 100.000, 50.000, 50.000, kayak nggak bisa diubah-ubah gitu. Ya udah nek dipecah nilainya tetap sama toh. Terus yang 6 uniformity. Kualitasnya uang kita cenderung sama. Kayak uang menurutku kayak uang dari 1.000 sampai 100 kan kualitasnya tepat atau uang bentuk uang itu. Terus walaupun ukurannya beda-beda tapi kualitasnya sama. Soalnya yo sing buat kan pasti perusahaane kok satu. Terus yang nomor 7 ada scarcity, jumlahnya ini terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Kenapa jumlahnya terbatas? Soalnya nek jumlahnya kebanyakan kok ada inflasi di negara. Kayak Amerika kemarin kan nangani corona itu dia nyetak uang sebanyak-banyaknya toh. Jadi malah ekonominya tuh kayak menurun gara-gara nyetak uang banyak. Tapi pengaruhnya apa kok nyetak uang banyak tapi malah soalnya ini apa sih pertukaran uangnya kita jadi cepet gitu loh apa sih jadi makin lama kayak
malah jadi soalnya Ribet kayak ya, soalnya kan orang misalnya ya kayak orang miskin aja tuh kayak nggak ada usaha besar buat dapat uang gitu loh. Nek misal uangnya banyak, nek uangnya dicetak banyak, nanti kan? malah tambah susah. Terus yang ke-8? yang ke-8 aku ada elasticity of supply. Jadi jumlah uang yang dikeluarkan itu harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Walaupun dia tuh nggak boleh kelebihan tapi sih bisa cukup gitu loh. Jadi kan pasti BI kan kayak udah mikirin berapa jumlah uang yang akan kita keluarkan gitu loh, yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat itu segini. Jadi nek misal uangnya kayak ada orang miskin tuh ya nggak tahu gimana perputaran uang yang terjadi gitu. Terus yang ke-9 ada standardability. Jadi uang ini standarnya baku gitu loh, kayak uang logam, kayak nek aku lihat seluruh dunia kayak uang logam bentuknya segitu, uang kertas bentuknya juga segitu toh. Ya itu kayak ada standarnya sendiri gitu loh. Standarnya sekarang juga beda 1 senti. standarnya uang yo nek logam semono, kertas yo semono gitu toh. Makanya nek dompet-dompet barang ki aku mikirnya bentuknya sama toh. Karena udah diukur. Udah ada standarnya. Terus yang ke-10 ada jaminan dari pemerintah mengenai nilai keabsahan uang. Jadi uang ini sah ki dijamin ke pemerintah. Cukup. Terus dilanjut yang ketiga. Oh iya. Kepira ta? Ketiga siapa? Fungsi uang nek neng LKS lah ono 2 to. Sing pertama iki lho. Fungsi asli sama turunan. Fungsi asli karo turunan. Hasil fungsi asli iki lah ono 2. Yang pertama sebagai alat tukar digunakan sebagai alat penukar semua kebutuhan manusia, barang atau jasa. Tadi mudah gawe tuker kayak uang ngono lho. Kan ana to kae sik dak tuker-tuker uang. Heeh, ono. Kaya wingi contohnya pas lebaran udah tuker uang baru-baru. Yang kedua, sebagai satuan hitung, digunakan untuk membandingkan nilai tukar barang dengan barang lain. Maksudnya membandingkan Kayak misalnya kita beli barang itu Iya, kan berupa barang itu kayak seharga berapa itu kan bandingan tuh. Yang kedua, fungsi turunan. Hasilnya buku lah ana 5 tuh. Nang kene ditambahi 3. Yang pertama ana alat pembayaran. Alat pembayaran iki gawe yang membayar kebutuhan manusia selayaknya. Yang kedua, penyimpan kekayaan kayak ditabung nang bank, opo nang koperasi, barang kae. Yang ketiga, pembentuk modal. Jadi nek dhewe arek gawe kaya usaha kecil-kecilan kae lah butuh modal to uang. Yang keempat, memindahkan kekayaan ke bentuk lain. Jadi kaya dhewe tuku saham, tuku emas ngono kae. Kan yo kekayaane dhewe ana ning kaya barang elektronik apa barang nang emas gitu. Investasi. Properti. Penunjuk harga. Kaya nek dhewe tuku misalnya tuku Indomie ngono kan ana to tulisannya 2.500. Gawe nunjuk harga. Ya sing ke 6 penimbun kekayaan. Gawe menunjukkan kemampuan finansial. Kaya nek artis-artis kalau lek duit akeh to njuk ketok kemampuannya ngomong. Yang ke-8 ana penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Apa? Alat Penunjang kegiatan ekonomi dan sosial. Tok gawe mendukung aktivitas ekonomi karo sosial. Sing terakhir, standar pembayaran yang ditangguhkan. Tangguhkan. Apa mau? Standar pembayaran yang ditangguhkan. Gawe membayar pajak, denda, apa utang sing saka bank. Wis. Keempat. yang keempat yang ditangguhkan. Selamat siang, Penunjang kegiatan ekonomi. saudara-saudara sekalian. Yuk. Untuk yang keempat, kita akan membahas tentang jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang itu terdiri dari uang kartal dan juga uang viral. Seperti yang disebutkan dari tadi, ada uang kartal dan juga uang viral. Uang kartal itu adalah uang yang beredar sehari-hari sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib diterima masyarakat. Uang kartal terdiri dari uang logam dan uang kertas yang sering kita gunakan sehari-hari saat di kantin, bayar ojek, beli barang, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada uang giral. Uang giral merupakan saldo rekening koran yang ada di bank yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Bentuk uang giral dapat berupa seperti cek,
giro atau telegraphic transfer. Lalu jenis uang berdasarkan nilainya dibedakan menjadi 2. 1. Full bottled money atau bernilai penuh. Full bottled money merupakan uang yang nilai intrinsik sama dengan nilai nominalnya. Misalkan seperti uang logam yang terbuat dari emas, maka nilai emas tersebut sama dengan nominal dari uang tersebut. Lalu yang kedua, representative full bottled money atau tidak bernilai penuh. Uang jenis ini memiliki nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominalnya. Uang jenis ini sering disebut sebagai uang bertanda atau token money. Sebagai contoh seperti uang yang terbuat dari kertas. Lalu nilai nominal adalah nilai yang tertulis pada setiap mata uang atau nilai yang tertulis pada mata uang itu tersendiri dan diakui sah sebagai alat tukar. Adapun nilai intrinsik adalah nilai atau harga nyata dari bahan yang digunakan untuk membuat mata uang itu sendiri. Sekian jenis-jenis uang. Lalu bahasan selanjutnya tentang Pengelolaan uang. Yang kelima, pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Pengelolaan uang rupiah yaitu suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tahapan-tahapan pengelolaan. Yang pertama, perencanaan dan penentuan jumlah rupiah yang dicetak dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan pemerintah, seperti terkait dengan asumsi tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, rencana tentang macam dan harga rupiah, proyeksi jumlah rupiah yang perlu dicetak, serta jumlah rupiah yang beredar dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, pencetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara menunjuk BUMN sebagai pelaksana pencetakan rupiah dan harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing. Yang ketiga, pengeluaran rupiah dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa. Rupiah dibebaskan dari bea materai. Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya rupiah. Yang keempat, pengedaran. Bank Indonesia mengedarkan uang rupiah sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar. Sebagai salah satunya bank yang berhak mengedarkan uang rupiah, Bank Indonesia menentukan emisi uang rupiah kertas. Yang kelima, pencabutan. Pencabutan diberi penggantian sebesar nilai nominal yang sama. Yang keenam, pemusnahan. Pemusnahan berkoordinasi dengan pemerintah dengan kriteria: yang pertama, tidak layak edar; yang kedua, tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis atau kurang diminati oleh masyarakat; yang ketiga, tidak berlaku. Pengelolaan diatur dalam peraturan Bank Indonesia nomor 14/7/PBI 2012 tentang pengelolaan uang rupiah dan berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Berarti belum tinggal kurang satu juta. Pinjam uang. Uang. Sudah, Bu. Orang anyar. Orang. Itu masih siapa? Terus yang terakhir itu ada unsur pengamanan uang rupiah. Nah, tujuan dari adanya pengamanan uang rupiah itu untuk mengantisipasi maraknya peredaran uang palsu di tengah masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui kan, bahwa di masyarakat ini tuh kita sering berjumpa sama uang-uang palsu. Nah, jadi biar nggak ada uang palsu lagi, BI itu kayak ngasih unsur-unsur pengamanan uang rupiahnya. Nah, yang pertama itu ada unsur uang rupiah yang terbuat dari serat kapas. Nah, ini kan nggak mudah sobek. Terus ini juga nggak mudah kena air gitu loh. Jadi kalau misal kena air pun langsung kering lagi. Terus
Di sini ada tanda air. Yang kedua itu ada tanda air tuh bisa dilihat di sini kalau kena cahaya. Tanda air atau watermark. Nah, tanda air sama elektrotipe itu beda. Kalau tanda air itu yang ini. Sing gambar pahlawan itu biasa. Nah, yang ini. Gambar pahlawan itu. Yang gambar pahlawan. Kelihatan toh? Nah, terus kalau elektrotipe itu cuma ada di bawah 100.000. Emisi 2016. Elektrotipe. Tapi yang atas juga ada, maksudnya emisi 2022 juga ada, tapi yang jelas itu ada di 100.000. Terus benang pengaman itu ada di sini tapi nggak ada. Adanya di uang yang nominalnya lebih besar. Semakin besar nominalnya itu semakin kuat unsur pengamanannya. Gitu. Jadi biasanya ada muncul di 50.000, 100.000 itu biasanya pengamanannya. Nah, itu belum. Berarti 1.000. Oh, kalau ada yang sing anyar. Berarti 1.000 nggak apa-apa kalau dipalsukan. Emang nek yang di dulu kan ada benang pengaman itu. Kuwi 5.000 juga ada. Nah, ini emisi 2016 tuh kayak belum ada deh. Ini sing anyar banget kan. Berarti 5.000 aja ada ya. Oh. Nah, yang kayak gini 10.000 aja belum ada. Lihat. Coba deh bandingin. Sebenarnya ada nggak sih ini? Cuma nggak kelihatan banget nggak sih? Wes ono nih Nggak yang ini yang baru. Oh, nah ini ono. Ini juga ada sebenarnya. Ini emisi berapa sih? Cuman nggak sekuat itu. Oh. Cuma ini yang di depan nggak ada ya? Yang depan nggak ada. Nggak ada, cuma beda. Berarti yang semakin baru semakin Kuat lah berarti kayak ini. Terus kalau cetakin taglio itu ini 5.000 ini mana? Oh, 5.000. Cetakan Intaglio. Cetakan Intaglio Tapi tuh dah, ini loh halus banget. Dani loh. Nih. Kopok aku. Apa tuh cetakan Intaglio? Kui mau jadi Ini loh Garuda ini. Garuda kui. Sama ini yang 5.000 ini. Ini cetak Intaglio. Oh, Ini tuh menghasilkan tekstur kasar. tekstur kasar. Terus gambar saling isi itu beda ya sama yang logo BI ini. Kalau saling isi itu kok nggak ada di sini. 10.000 mana? Nah, ada. iki. Nah, cetak Intaglio tuh itu. Oh, cetak lagi. Atau bisa Oh, disebut kayak BI. Nah, itu kayak celurit itu loh. Recto verso atau recto verso. Oh, Parato versi. Itu cetak Intaglio. Saling isi, Deng. Intaglio iki sik tadi. Ini. Cetak ini ya. Sekarang tuh gambar saling isi nih loh. Ini nggak ada ya? Di mana? Coba lihat-lihat. 20.000 nih nanti. Ini enggak sih? 20.000 Kayak ini deh, pindah ke sini. Jurang ngerti ya. Kayak ini deh. Itu Kayak ini deh. Tapi kan dia mau uang palsu. Nggak ada. Dia uang palsu. Nono tuh. Si uang palsu. Iya, kayak ini. Jauh berubah. Berubah apa? Iki. Pindah belakang. Pindah rene. Uang palsu. Terus tinta berubah warna itu tuh cuma ada di 100.000 sama 50.000 yang kalau digeser sini itu berubah warna. Terus tulisan mikro ya, tulisan mikro itu kan tulisan kecil yang hanya bisa dilihat menggunakan kaca pembesar. Jadi kalau kita mata telanjang nggak bisa. Terus hasil cetak tak kasat mata itu yang tadi kayak di bawah sinyal ultraviolet tuh loh. Kok bisa itu caranya? Yang tahu itu sing glow in the dark kayak Nah, kayak terus gambar tersembunyi itu hanya bisa dilihat dari sudut pandang tertentu ya. Kita nggak bisa ngelihat pakai mata telanjang juga. Terus keamanan ultraviolet itu juga sama kayak yang tadi. Itu yang ada logo BI ini loh kalau di sini. Terus blind code yang tadi di bawah Ya. itu. Terus yang blind code yang Blind- ada nggak tahu? Ada, brand code tuh tetap ada semua dari dulu. Nek misal uangnya udah jelek, emang bisa ngerasa. Bisa. Bagi orang tunanetra tapi kita nggak bisa ngerasa nggak sih sebenarnya. Nggak bisa ngerasa. Iya kan? Kalau saya kan, Wah, bisa ngerasa. Terus yang terakhir itu ada band kode atau kode tunanetra. Gunanya untuk membantu tunanetra mengetahui nominal uang tanpa dengan melihat. Wes. Sudah. Jadi ada 11 unsur untuk keamanan. betul. Kuat. Anu nih, pertanyaannya kan nulis ra. Pertanyaan ini Nanya. mau apa? Nanya nggak novel mau kayak lo. Ojo aku lho ya Allah. Jujur, aku tuh dijawab apa kok. Ditulis saya pertanyaannya yang nggak nulis. Yuk. Apa tugasnya? Aku mah tanya nggak novel, berarti novel sih tanya sing nulis gak? Oh, kok misal kita nulis? Oh, aku jadi novel yang nulis. Coba nulis. Oke.
bukan. Jadi nulis lah. Ora usah. Ning oke, coba-coba. Kan ono tahap uang logam. Nah, ning tahap uang logam ki apa nilai tiap logam iki sama kaya emas karo apa sih jenenge? Karo apa sih? Kaya perak perunggu karo emas ki nilainya sama apa beda ngono lho. Berarti apa? Di tahap uang logam. Menyentuh tak? Uang logam. Ah, Apa semua jenis logam bernilai sama? Kok apa? Lanjut piye anune? Jadi misal nek entuk medali kuwi padha ora ya setara kan. Kudu nek dengan zaman biyen lho maksudnya tapi. Kaya on. Kan maksudnya zaman saiki kan ada mungkin ada anu yang biyen urung. Kan ini tetep beda lah sih, soalnya Mending go GoPay soalnya lah sih. dewe. GoPay kan ono biaya admin. Iki kan Broin. Iya. Nah kuwi maksudnya Kan ditulis Ya nanya ndak tahu. Ya enggak tahu kok. ya kira-kira pada ora ya? Yuk. Kan setiap mencetak uang ana nominalnya ana anu nih. Aku mesanya ki yo. Apa? Berarti nek uang kartal, nek dhewe arek nyetor uang giral kuwi kan tetep saka uang kartal toh. Ora kayak dhewe langsung duwe uang giral ngono. Cipiti ra. Misalnya Adet dikei cek 100 juta ngono to. Kan kuwi tetep berdasar saka uang kartal sik toh. Dhewe nyetor. Jok dek ambek nyetore betul. kan. Iya. Ya. Ha, kok iso ngono? Karena Kok iso lu ngono piye? Ora maksudnya ki dalam nek Islam ki dalil apa ngono lho maksudnya Loh, malah sesuai tak peraturan ya. apa ngono lho. Aku. Tenan apa ora? Valid apa Oh, ora? berarti maksudnya tetep saka uang biasa walaupun itu dua jenis uang yang berbeda tapi tetep saka siji ning nggon setor ki ngono. Nek langsung dadi Gitu. Bisa dicek 100 juta karo dia membawa uang 100 juta dalam bentuk fisik lah gitu. Oke. iya beda. Nah. Bentuke cuman kayak maksudnya nek Kayaknya dhewe giral arek ini mendapat dinilai uang. kuwi dari duit hanya menggunakan sebuah nominal. Kudu nek arek di uang giral nek dhewe sedurunge Ah betul. Dhewe sedurunge urung ndek uang giral iki lho. Ya, Kan ya, di uang giral ya, ya, setor sih. ya. Oh, itu. Ora. Ya. Ya iyalah. Kan dia takon nek misalnya arek dadi Orang kan uang nyetor viral cek lah. lah. Nah kan dia misalnya aku di 100 juta. Berarti itu tuh blok isi toh. Ora. Sik ada di giral kuwi kan Ayo heeh. dhewe nyetor. Disetorke. Iki minta kon Ah, ngono lho deke kok mumet. Betul. ya wis. Ya wis. Jadi uang viral ki ya suka uang kartal sih disimpen aku. Ki nono sing ngatakan aku. Ora. Kita tanya Ora. satu tok soalnya kon nulis. Pulang. Ning tugasnya kon nulis ketong siji minimal. Oh, ya aku mbak Yoyo. Ora takon aku. Waduh sudah hampir Jumatan ini sudah saatnya. Udah nggak ada sih, Mbak. Kamu udah pas sih. Tenan kira. Takon meneh padahal wis ngene wis jawab. Nggak usah. Apa yang terjadi jika suatu negara mencetak uang Cakrawala Nathaniel. Hakiye invasi. Mas Bojo. Ayo tanya. Tapi nggak jelas bu. Kalau cuma satu bab aja yang ada pertanyaan. Enggak apa-apa. Terus ini udah ada 2 pertanyaannya. Halo, Ma. Ini. Iya, ikut jawab. Ah, halo. 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 Fiesta Chicken Nugget. Oh, Aku mau setiap hari.